Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian yang saya hormati. Pagi. Oke, terima kasih pada Bapak sekalian telah mempercayai saya sebagai mediator. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zawil Ilham, CPM. Saya selaku mediator bersertifikat. Terima kasih telah memilih saya sebagai penengah dari perkara yang akan kita selesaikan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam titik perkara, sebaiknya dari Bapak termohon dan pemohon untuk memperkenalkan diri. Mungkin lebih awal dari pihak pemohon untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Perkenalkan, nama saya Asrabul Isra. Di sini saya sebagai pemohon dengan membawa Pak RT saya dengan nama Saya Andi yang kami mendampingi saudara pemohon untuk memberikan keterangan saksi dalam perkara ini. Baik, terima kasih dari Pak RT atas penjelasannya. Selanjutnya dari pihak termohon untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan waktunya Pak. Perkenalkan, nama saya Hamdan. Saya di sini selaku termohon dalam kasus ini. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak termohon. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Bahwasanya dalam pasal 4 disebutkan sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu mediasi. Mediasi ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Jadi dalam mediasi ini sifatnya tertutup, ini rahasia. Jadi bapak-bapak jangan khawatir tentang kerahasiaan dalam perkara ini. Sampai sini paham ya bapak-bapak? Paham. Baik, terima kasih. Selanjutnya dalam pelaksanaan mediasi ini ada peraturan-peraturan yang harus kita taati bersama. Yang pertama, dilarang merokok selama pelaksanaan mediasi ini. Ya, mungkin dari bapak ada yang merokok, nanti di luar saja. Pada saat mediasi ini kita berhenti sejenak. Yang kedua, dilarang berbicara dengan intonasi yang tinggi. Yang ketiga, apabila satu pihak berbicara maka pihak lain harap diam dan mendengarkan sampai pihak yang berbicara selesai. Yang keempat, dilarang bermain handphone saat mediasi ini berlangsung. Apakah bapak-bapak setuju atau ada masukan dari bapak tentang peraturan yang saya buat barusan? Setuju, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan mediasi ini. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersikap netral antara kedua belah pihak. Saya di sini netral Pak, tidak mendukung dari pihak termohon ataupun pemohon. Saya netral. Yang kedua, saya akan mencari kesalahan pahaman awal dari kedua belah pihak. Saya akan mencari kesalahan pahaman awal atas perkara ini dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan menjadwalkan agenda berbicara dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Yang keempat, dan apabila dalam negosiasi ini mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuat akte perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini selesai dalam akhir mediasi. Baiklah, Bapak dari pihak termohon dan pemohon, apakah setuju? Setuju, Pak. Ya, baiklah, mari kita mulai mediasi pada hari ini. Oke. Bagaimana kita mendengar dari Bapak Ihsan Rizky atau dari pihak termohon terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana, setuju? Setuju, Pak. Silakan untuk Bapak Ihsan Rizky menjelaskan kronologis perkara. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Muhammad Zawil Ilham dan Bapak Hamdani. Ceritanya pada waktu tanggal 1 Oktober 2022, Bapak Hamdani ini membangun proyek septic tank di halaman perkarangan saya. Nah, kedepannya selama itu saya udah menegurnya, Pak. Menegurnya bahwasannya tanah itu masih wilayah saya. Akan tetapi Pak Hamdani ini menghiraukan atau tidak mendengarkan teguran saya. Nah, jadi sampai saat ini saya masih ingin bersih keras bahwa itu tanah saya. Yang ia menyerobot untuk proyek membangun septic tanknya. Begitu, Pak. Oke. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini itu. Ya, Pak, saya sangat kecewa, Pak, dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Hamdani tersebut, Pak. Dan Bapak menginginkan agar dapat diselesaikan, betul begitu? Ya, betul, Pak. Karena terkait dengan pembangunan tanpa seizinnya, Pak. Si Bapak Hamdani ini telah menutup akses jalan masuk satu-satunya ke rumah saya, Pak. Dan bagaimana tanah tersebut masih wilayah saya, Pak. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Ihsan Rizky,
Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Hamdani untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan untuk Bapak Hamdani. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Terus terang saja ya Pak, di sini saya sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ihsan ini. Karena yang lahan yang dikira punya dia saat saya membangun septic tank ini, ia mengaku bahwasanya ini punya dia sendiri tanpa adanya surat atau pemilik dari Pak Ihsan ini Pak. Tidak begitu, Pak. Soalnya saya di sini memiliki sertifikat tanah, Pak, yang jelas dan itu asli. Bapak harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak yang harus pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak akan bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Baik Baik, Pak. Silakan dilanjutkan, Pak. Baiklah, untuk Bapak Hamdani silakan lanjutkan penjelasannya. Jadi begini kan Pak, saya menyadari betul atas apa yang telah saya lakukan. Ketika saya membangun septic ini kan Pak, saya ingin membuat rumah untuk keluarga saya. Dan di mana ketika saya membangun rumah, terkenal lahan Pak Ihsan Rizky ini. Tapi saya tidak percaya ketika dia tidak memberikan keterangan atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Ihsan ini Pak. Jadi gitu Pak. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan tadi pihak Bapak Ihsan Rizky dan dari pihak Hamdani, saya menemukan adanya beberapa kesalahpahaman awal bahwa Bapak menginginkan adanya hubungan baik, betul? Betul Pak. Dan yang kedua, bahwa Bapak menginginkan permasalahan agar cepat selesai. Benar begitu Bapak? Benar, Pak. Selanjutnya, kebetulan Bapak Ihsan Rizky tadi membawa pendamping yaitu Pak RT. Betul, Pak. Jadi tolong Bapak RT untuk menjelaskan apa dan pendapatnya hadir di sini. Baik Pak, terima kasih. Jadi di sini saya untuk mendampingi Pak Ihsan untuk memberikan sesuai keterangan yang saya ketahui selama menjadi ketua RT di rumah dari Pak Ihsan tersebut. Jadi emang benar tanah itu milik Pak Ihsan. Saya menyaksikan sendiri Pak Ihsan memiliki sertifikat tanah yang sah. Dalam hal yang membangun septic tank dari Bapak Hamdan tersebut Pak. Jadi Pak Hamdan tersebut tidak memiliki izin untuk membangun septic tank tersebut kepada Pak Ihsan. Baiklah, saya sudah mendengarkan keterangan dari pendamping Bapak Ihsan. Jadi selanjutnya yang diinginkan Bapak Ihsan ini seperti apa? Tolong disampaikan. Adalah kemauan saya kayak gini, Pak. Bapak Hamdan mengganti rugi atas tanah saya, Pak. Nah, setelah saya mendengarkan keterangan dari Bapak Ihsan dari pendamping dan Bapak Ihsan selaku ketua RT di kawasan ini, saya memiliki solusi, Pak. Jadi solusi saya di sini, Pak, Bapak Hamdan ini mengganti kerugian yang dialami Bapak Ihsan. Apakah Bapak Hamdan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ihsan di sini? Gimana ya Pak? Saya sebenarnya ini Pak sangat kecewa atas apa yang dilakukan oleh Pak Ihsan ini Pak. Namun untuk menyelesaikan permasalahan ini kita secara dewasa aja ya Pak, atau secara kekeluargaan saja. Saya setuju untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengganti rugi agar di kemudian hari Pak Ihsan ini tidak ada dendam sama saya. Saya setuju saja Pak. Begitulah menurut saya Pak. Baiklah, setelah saya mendengarkan keterangan dari Bapak Hamdan, karena Bapak Hamdan telah menyetujui untuk mengganti rugi dalam permasalahan ini. Jadi nominal yang diinginkan oleh Bapak Ihsan untuk ganti rugi itu berapa, Pak? Baik, Pak. Saya ingin menuntut ganti rugi kepada Pak Hamdani sebesar 20 juta, Pak. Jadi gimana Bapak Hamdan? Apakah Bapak sanggup untuk mengganti 20 juta? Sebenarnya Pak itu terlalu besar Pak. Tapi mengingat lagi karena kami ini bertetangga ya mau nggak mau saya sanggupi lah Pak atas apa keinginan Pak Ihsan ini. Tapi saya mohon waktu kepada Pak Ihsan. Bagaimana kalau pelunasan saya ini saya lakukan kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan, gimana? Jadi gimana Bapak Ihsan? Apakah 1 bulan bisa? Saya rasa bisa, Pak. Baiklah, maka pertemuan mediasi ini kita telah menemukan kata sepakat dari kedua belah pihak, yaitu Bapak Hamdan menyanggupi ganti rugi atas kerugiannya yang dialami Bapak Ihsan senilai 20 juta. Apakah benar begitu? Ya benar Pak. Baiklah, sebelum saya menyerahkan surat ini untuk ditandatangani, saya akan membacakan isi surat ini tersebut.
Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Apakah mengerti? Mengerti, Pak. Saya mohon untuk Bapak termohon dan pemohon untuk menandatangani suratnya. Ini Bapak. Termohon. Karena mediasi ini telah mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak dan telah menandatangani surat kesepakatan mediasi ini, saya akan selesaikan dan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.